Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyapa teman-teman semuanya. Ini podcast saya yang kedua, ya. Yang pertama kita bicara tentang sejarah Islam masuk ke Nusantara lewat Sriwijaya dan persahabatan Raja Sriwijaya dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hari ini kita akan cerita bagian lain, bagaimana Islam masuk ke Jawa, terutama Jawa Barat. Hari kita ke Jawa Barat, ya. Hari ini judul kita adalah benarkah Prabu Siliwangi seorang muslim? Dan ini kisah antara Prabu Siliwangi dengan Syekh Kuro. Siapa Syekh Kuro? Siapa Prabu Siliwangi? Syekh Kuro adalah seorang ulama yang berasal dari Champa. Champa itu lokasinya di sebelah utara Malaysia, di wilayah yang sekarang menjadi daerah Vietnam dan Laos. Ya, ada kerajaan Champa di sana. Syekh Kuro berasal dari Champa, ayahnya juga ulama dari Champa, kakeknya adalah Syekh Husain Jamaluddin Akbar yang oleh orang Indonesia lebih kenal sebagai Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro punya beberapa anak yang berdakwah di wilayah Nusantara. Ya, salah satunya adalah Ibrahim As-Samarkandi. Dia punya anak namanya Sunan Ampel. Jadi Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro adalah sepupunya Sunan Ampel. Sunan Ampel dakwah di Majapahit, sementara Syekh Hasanuddin dakwahnya di Jawa Barat, ya. Kemudian siapa Prabu Siliwangi? Ini nama yang sudah sangat populer, ya, terutama di daerah Jawa Barat. Prabu Siliwangi adalah raja terbesar kerajaan Sunda Galuh. Sunda Galuh ini dua kerajaan Sunda yang pusatnya di Bogor, di Pakuan, dan kerajaan Galuh yang pusatnya di Ciamis. Ya, Prabu Siliwangi ini dia naik tahta di kerajaan Galuh Ciamis karena ayahnya adalah raja sebelumnya, dan dia juga menjadi raja di kerajaan Sunda karena mertuanya adalah raja Sunda. Jadi raja di dua kerajaan. Dia satukan menjadi kerajaan Sunda Galuh. Ibu kotanya ada di Bogor, di daerah Pakuan Pajajaran. Sehingga kerajaan Sunda Galuh lebih dikenal sebagai kerajaan Pajajaran. Nah, kita sekarang bahas bagaimana kisahnya Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro, ya, bertemu dengan Prabu Siliwangi. Tahun 1416 Masehi, Syekh Hasanuddin, nama asli dari Syekh Kuro, mulai berdakwah di Cirebon. Ya, dakwah di Cirebon, bertemu dengan Syah Bandar Cirebon, namanya Ki Gedeng Tapak. Diizinkan kemudian berdakwah di daerah Pasambangan, ya, di Cirebon. Dia punya murid-murid, salah satunya adalah anak perempuan yang usianya masih 12 tahun, anak dari Ki Gedeng Tapak, namanya Subang Larang. Ya. Nah, setelah berdakwah beberapa lama, dakwah ini kemudian terdengar oleh Raja Pajajaran yang tidak berkenan dengan dakwah ini, kemudian diminta meninggalkan Cirebon. Maka akhirnya Syekh Hasanuddin pergi meninggalkan Cirebon, ya, menuju ke Aceh Pasai. Sebagian sejarah menyebutnya meninggalkannya ke Malaka di Malaysia. Nah, Subang Larang ternyata ikut. Ya, ayahnya minta supaya anaknya ini bisa ikut dengan Syekh Hasanuddin supaya lebih banyak belajar tentang Islam. Ya. Nah, kemudian 2 tahun berikutnya, tahun 1418, Syekh Kuro bersama dengan beberapa orang muridnya dan juga termasuk di dalamnya adalah Subang Larang kembali ke Pulau Jawa, menumpang di kapal rombongan Cheng Ho. Cheng Ho adalah utusan dari Raja Cina, ya, seorang Muslim yang menjadi utusan Raja Cina. Dia mendapat tugas dari Kekaisaran Cina untuk menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, ya, mengunjungi Malaka, mengunjungi Sumatera, Aceh, dan Pulau Jawa. Syekh Hasanuddin berkenalan dengan Cheng Ho, kemudian ikut rombongan Cheng Ho ke Pulau Jawa dan turun mendarat di Pelabuhan Karawang. Nah, Syekh Hasanuddin ini kemudian mendirikan pesantren di Karawang. Pesantrennya disebut sebagai pesantren Pondok Kuro. Ya, lokasinya ada di Karawang yang sekarang menjadi Masjid Agung Karawang.
Pondok Kuro ini makin terkenal dan Syekh Hasanuddin kemudian lebih dikenal sebagai Syekh Kuro. Nah, satu hari putra Raja Pajajaran namanya Raden Pamanarasa ya, sedang berkunjung ke Karawang dan kemudian mampir ke Pondok Kuro. Karena dia mendengar ada suara yang merdu yang dia dengar dari dalam pondok. Dia masuk ke pondok, apa yang didengar? Yang didengar adalah lantunan suara Al-Quran yang sedang dibaca oleh Subang Larang yang sedang ngaji. Ya, karena Syekh Kuro ini seorang qori, jadi langgam bacaan Quran sangat bagus termasuk murid-muridnya. Ya, nah terkesima dengan bacaannya, kemudian akhirnya nunggu sampai selesai dan bertemulah dengan Syekh Kuro. Ngobrol-ngobrol, kenalan dan akhirnya bertanya tentang Islam. Sejak saat itu, Raden Pamanarasa sering bolak-balik mengunjungi Pondok Kuro. Sampai satu hari, dia menyatakan kepada Syekh Kuro ingin memperistri Subang Larang. Syekh Kuro mengizinkan dengan syarat bahwa Subang Larang boleh tetap menjalankan kewajiban agamanya sebagai seorang muslimah di keraton, di istana Pajajaran. Beberapa ahli sejarah, termasuk seorang ahli sejarah yang menulis buku Api Sejarah, ya, namanya Ahmad Mansur Suyanegara. Di bukunya dia mengatakan bahwa pada saat menikah dengan Subang Larang, Raden Pamanarasa ini masuk Islam. Ya, Syekh Kuro tidak mungkin mengizinkan santrinya menikah dengan orang yang belum beragama Islam. Tapi beberapa sejarawan yang lain mengatakan bahwa Raden Pamanarasa ini tidak masuk Islam, jadi tetap dengan agama Hindunya. Ya, memang dalam sejarah kita kenal Raden Pamanarasa ini kemudian menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja, ya, dan nama lainnya adalah Prabu Siliwangi, ya. Gelarnya Sri Baduga Maharaja dan dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Kita tahu Prabu Siliwangi adalah raja terbesar kerajaan Pajajaran yang Hindu. Jadi sebagian sejarah pun menyebut bahwa pada saat menikah memang masuk Islam, tetapi karena lingkungannya lingkungan Hindu dan tidak ada yang membimbingnya Islam, maka kembali kepada ajaran lamanya. Oke. Nah, dari pernikahan Prabu Siliwangi dengan Subang Larang lahirlah 3 anak yang menjadi tokoh. Ya, anak pertama namanya Raden Walangsungsang, lahir tahun 1423. Ketika dia remaja merantau sampai ke Cirebon, kemudian berguru kepada Syekh Nurjati. Ya, masuk Islam, berguru Islam di Syekh Nurjati. Walangsungsang sendiri sejak kecil memang sudah muslim karena ibunya memang mendidiknya dengan ajaran Islam, ya. Kemudian anak yang kedua namanya Rara Santang, lahir 1426. Dia menyusul kakaknya berguru di pesantren Syekh Nurjati di Cirebon, dan kakak adik ini kemudian oleh Syekh Nurjati ditugaskan untuk pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji dan berguru kepada seorang ulama namanya Syekh Bayanullah, adik dari Syekh Nurjati. Di perantauan, ya, Rara Santang kemudian bertemu dengan seorang pangeran dari Mesir, menikah dan kemudian punya anak 2. Yang pertama adalah Syarif Nurullah, yang kedua Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah kelak kemudian kembali ke Pulau Jawa dan menjadi ulama di Cirebon di Jawa Barat dan dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati adalah cucu dari Prabu Siliwangi. Sementara Walangsungsang, kakaknya Rara Santang, kembali ke Cirebon, mendirikan Cirebon dan menjadi penguasa Cirebon, ya, dan mendirikan Kesultanan Cirebon. Anak ketiga dari Prabu Siliwangi namanya Raden Kian Santang,
ini juga terkenal dalam sejarah-sejarah di Sunda. Lahir 1427 dan ketika dewasa kemudian menjadi ulama dan berdakwah di pedalaman Pasundan. Jadi Prabu Siliwangi pernikahannya dengan Subang Larang, ya, meskipun dia raja kerajaan Hindu terbesar di Jawa Barat, tetapi anak-anaknya ternyata menjadi ulama-ulama yang menyebarkan Islam di Jawa Barat. Ya, mendirikan Kesultanan Cirebon, dilanjut oleh Sunan Gunung Jati menjadi Sultan Cirebon, berkembang, bahkan kemudian pelan-pelan hampir seluruh wilayah Kerajaan Pajajaran bergabung dengan Kesultanan Cirebon, dan kemudian Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten menjadi daerah yang kemudian penduduknya menganut agama Islam. Nah, bagaimana dengan Syekh Kuro? Syekh Kuro ini dakwahnya makin meluas di Karawang. Dia kemudian wafat di Karawang. Makamnya ada di desa, di Dusun Pulau Bata, 30 km timur laut Karawang, ya. Makamnya ditemukan pada tahun 1859 oleh Raden Somareja dan Syekh Tolha, dua orang yang ditugaskan oleh Kesultanan Cirebon untuk mencari makam Syekh Kuro yang dianggap sebagai tokoh, ya, sebagai leluhur dari Kesultanan Cirebon. Dan Masjid Agung Karawang sampai hari ini masih ada, menjadi Masjid Agung Karawang, dan makam Syekh Kuro sampai hari ini juga masih ada dan menjadi tempat peziarahan para masyarakat di Jawa Barat, khususnya masyarakat Karawang, ya. Nah, itulah teman-teman kisah bagaimana Syekh Kuro berdakwah di Pajajaran, di kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Kita melihat bahwa ternyata dakwah yang ada di Jawa Barat bukan dilakukan oleh para pedagang, ya, tapi disebarkan oleh para ulama. Dan kerja keras yang dilakukan oleh Syekh Kuro bersama murid-muridnya ternyata berhasil kemudian menjadi titik awal berkembangnya Islam di Jawa Barat, sehingga hari ini Jawa Barat menjadi wilayah dengan penduduk sebagian besar adalah penduduk Muslim. Baik teman-teman, itu podcast kita hari ini tentang sejarah masuknya Islam di Jawa Barat. Semoga bermanfaat, yang menambah wawasan kita tentang bagaimana Islam masuk di Pulau Jawa. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya membahas di tema-tema yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.